Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin share screen, tolong Salsa. Baik, perkenalkan, kami dari kelompok 1, Lab Akuntansi Keuangan Menengah, akan membahas dari tugas chapter 7, Cash and Account Receivable, yang soalnya terdiri dari 4, yaitu yang pertama, soal E7.5, dan yang kedua E7.11, yang ketiga E7.18, dan yang terakhir P7.1. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Bapak Dr. Sparta. Next slide. Sebelum kita mulai pembahasannya, izinkan kami untuk perkenalan diri. Nama saya Abian Areli Abdurrahman dengan NIM 2022 1211101. Di sini saya bersama dua partner saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Amelia Reza Putri dengan NIM 202212111032. Perkenalkan, nama saya Salsa Bila Reskika dengan NIM 202212111033. baik. Untuk memulai pembahasannya, pembahasan di awal akan dijelaskan oleh Amelia Reza Putri. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal E75. Soalnya itu recording sales grow and net on June 3. Boyton please sold to Arte Company merchandise having a sales price of 2000 with terminsnya itu 2/10 and 60 and employees totaling 90 terms in and netnya 30 with the site by terkuat on June 8 from will transfer service for the flight cost on June 12 the company received a check for the balance from Artway company. Perintahnya itu refer journal entries-nya to record sales and receivable for all the events now under is of the following base. Yang satu, sales and receivable enter gross selling price. Lalu yang kedua, sales and receivable enter net of cash discount. Lalu yang B, prefer regional entry-nya under basis A. Lalu asumsikan the Artway Company ini did not limit payment until Juli 29 Juli. Next slide. Di sini jurnalnya itu ada akun yang pertama itu ada gross method, yaitu di 33 Juni akun receivable di debit 2000, lalu di sales di kreditnya 2000. 12 Juni cashnya itu di debit 1960, lalu diskonnya itu di debit 40, lalu di kredit ada akun receivable di kredit sebesar 2000. Lalu untuk net methodnya itu 3 Juni akun receivable itu di debit 1960, lalu salesnya itu berada di kredit 1960. Lalu untuk gross method yang B-nya itu 3 Juni akun receivable di debit 2000 dan untuk salesnya di kredit 2000. 29 Juli cash di debit 2000, akun receivable-nya di kredit 2000. Net methodnya itu 3 Juni akun receivable di debit 1960, di kreditnya sales sebesar 1960.
Dan untuk 29 Juli di debitnya cash sebesar 2.000, di kreditnya itu ada diskon provider sebesar 40 dan akun receivable sebesar 1.960. Untuk part A-nya ini untuk 3 Juni jurnal dimana jurnal entry-nya itu 3 Juni yaitu ada akun receivable request itu sebesar 2.000 di debit, lalu kreditnya sales 2.000 di kredit. 12 Juni cash di debit 1.960, lalu sales diskon di debit 40, itu berasal dari 2.000 dikali 2%. Dan kemudian kreditnya ini ada akun receivable sebesar 2.000. Dan part A nomor 2-nya ini untuk jurnal entry-nya itu 3 Juni akun receivable-nya itu di debit sebesar 1.960 dan kreditnya itu sales 2.000 dikali 98%. Jadi hasilnya 1.960 itu di kredit. Lalu 12 Juni cash di debit sebesar 1.960, lalu di kreditnya akun receivable yaitu di kredit sebesar 1.960. Untuk part B-nya ini ada pada tanggal 29 Juli, case-nya ini di debit 2.000, di kreditnya ini akun receivable sebesar 1.960, lalu sales diskon provider-nya ini sebesar 40 di kredit. Di sini ada soal E17. Soalnya itu ada bad debts again. Soalnya paket age includes the following account among is receivable. Jadi amount ini in dollars. Yaitu tanggal 1 Januari ada balance itu sebesar 700, lalu di 20 Januari invoice 1.710 itu 1.100. Lalu ada di tanggal 14 Maret invoice 2116 sebesar 1.350. Lalu di tanggal 12 April invoice 2412 sebesar 1.710. Lalu di tanggal 5 September invoice 3614 sebesar 490. Lalu di tanggal 17 Oktober invoice dengan nomor 4912 sebesar 860. Lalu invoice 18 November dengan nomor 5681 itu sebesar 2000. Lalu invoice dengan 20 Desember dengan nomor 6347 itu sebesar 800. Yang di sebelahnya itu juga ada cash dengan nomor 1710 itu sebesar 1100. Lalu itu pada tanggal 28 Januari. Lalu pada tanggal 2 Aprilnya itu cash dengan nomor 2116 itu sebesar 1350. Lalu pada tanggal 10 April cash pada itu balance dari tanggal 1 Januari itu sebesar 255. Lalu pada tanggal 30 April cash dengan nomor 2412 itu sebesar 1000. Lalu pada tanggal 29 September, cash dengan nomor 3614 and part of nomornya itu 2412 itu sebesar 890. Lalu di tanggal 31 Oktober, cash dengan nomor 4912 itu sebesar 860. Lalu pada tanggal 1 Desember, cash dengan nomor 5681 itu sebesar 1250. Lalu yang terakhir pada tanggal 29 Desember, cash dengan nomor 6347 itu sebesar 800. Perintahnya itu meminta X the balance and specify anytime the apparently required particular attention at year end. Next slide. Next slide.
Di sini ada X of balance more than 90 days. Itu yang lebih dari 90 hari itu ada di tanggal 1 Januari balance yaitu dari 700 dikurang 255 itu sebesar 455 di mana dia ini lebih dari 1 tahun. Lalu di tanggal 12 April invoice dengan nomor 2412 itu dari soalnya itu 1710 dikurang 1000 dikurang 400. Nah, 400-nya ini dari 890 dikurang 490. Hasilnya itu 310. Nah, ini tuh lamanya itu 8 bulan 19 hari. Lalu up to 60 days itu di 18 November ada invoice dengan nomor 5681 itu 2000 dikurang 1250 itu 750 dan namanya itu 1 bulan 13 hari. Jadi totalnya itu 1505 dari 755 ditambah 750. Karena item yang berada di bawah umur ini yang di bawah umur lebih dari 90 hari akan memerlukan perhatian lebih pada akhir tahun. Misalnya atau contohnya itu mengidentifikasi bad debt, and write off, same for collection dan lain-lain. Jadi jumlah saldo awal sama yang invoice nomor 2412 ini harus menjadi perhatian khusus karena dia lebih dari 90 hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang soal E7.18, Transfer of Receivables Without Guarantee. Jadi, Bohanon SA factors 250.000 of account receivable with Winkler financing on a without guarantee atau no resource basic. Winkler financing will correct the receivables. The receivables record are transferred to Winkler financing on August 15, 2022. Winkler financing assess a finance charge of 2% of the amount of account receivable and also reserve an amount equal to 4% of account receivable to cover probable adjustment. Jadi di sini itu Bohanon SA ini mempunyai piutang dari Winkler Financing sebesar 250.000. Jadi Winkler Financingnya ini harus bayar 250.000 ke Bohanon SA, tapi nggak sepenuhnya gitu karena ada faktor-faktor lainnya. Nah, di sini instruksinya ini disuruh what condition must be met for a transfer of receivables with guarantee to be accounted for as a sale. Dan juga yang B, assume the conditions from part A are met, prepare the journal entry on August 15, 2022 for Bohanan to record the sale of receivables. Jadi ini maksudnya kondisinya ini harus gimana kalau transfer receivable-nya itu pakai guarantee gitu. Kalau ini kan kasus soalnya tanpa guarantee. Next, next slide. Jadi kalau untuk guarantee jawabannya yang A itu aset atau piutang yang dialihkan itu harus dijauhkan dari pihak yang mentransfer. Dan yang kedua, penerima pengalihan harus mempunyai hak untuk menghasilkan uang tunai dari piutang atau aset. Dan yang ketiga, pihak yang mengalihkan tidak mempunyai kendali atas piutang tersebut dan tidak mempunyai perjanjian untuk membeli kembali. Jadi ini adalah kalau misalnya receivable-nya dengan guarantee. Nah, yang B ini adalah jurnalnya yang dicatat oleh Bohannon. Jadi dia menerima account receivable. Jadi kalau menerima account receivable, otomatisnya piutangnya hilang ke kredit sebesar 250.000. Nah, ini di akun debitnya itu yang pertama adalah menerima uang kas sebesar 235.000. Kenapa? Karena itu mengurangi beberapa faktor kayak misalnya itu financing assets a finance charge of 2% of the amount of account receivable. Jadi 2%-nya itu diambil dari account receivable dan juga uh, reserve 4% juga dari account receivable. Jadi totalnya ini kan itu pasti 6% tuh.
Jadi ini sama aja kayak 250.000 dikurang 6%, hasilnya menjadi 235.000. Lalu selanjutnya ada akun yang namanya due from factor sebesar 10.000. Kenapa 10.000? Karena 250.000 dikali 4%. Karena itu ada faktor seperti untuk nge-cover probability-nya dari account receivable-nya. Lalu selanjutnya ada loss on sale of receivable, yaitu caranya adalah 250.000 dikurangi hasil cash yang diterima, yaitu sebesar 235.000. Jadi hasil dari loss on sale of receivables-nya yaitu 5.000 di debit. Next slide. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsa. Oke, terima kasih Abian. Jadi di soal ini itu kita disuruh buat instruksinya journal entries atau adjustment entries sama SOFP atau Statement of Financial Position. Jadi di sini ada equipment AG, dia itu buat Statement of Financial Position itu kayak be prepared for credit purposes. Terus di sini ada cash receipt and disbursements for the first 10 days of January were recorded as December transaction. Jadi 10 hari di Januari itu bakalan direcord di Desember, transaksi bulan Desember gitu. Nah, di sini ada informasi nih, ada 4 poin. Yang pertama itu jadi Januari cash receipt record in the December cash account-nya totalnya 45.640. Itu 28.000 represents cash sales. Terus 17.640 itu represents collection on account. Nah, ada cash discount juga sebesar 360. Terus di poin kedua itu cash disbursement itu register liquidated account payable sebesar 22.450 itu which discountnya itu 250. Lalu yang ketiga ada the ledger has not been closed for 2022. Terus poin keempat, the amount shown as inventory was determined by physical count on December 31, 2022. Di sini company use-nya periodic method. Terus instruksinya itu prepare any entries untuk correct Francis account at December 31. Terus yang B, dia juga minta statement of financial position di Desember 31 by holding its cash book open. Terus di sini ada juga informasi tambahan untuk working capital dan current ratio ya, kayak cashnya sebesar 39.000 di kredit, account receivable 42.000 di debit, terus inventory di 67.000 di debit, account payable di kredit 45.000 gitu. Langsung aja kita ke jawabannya. Nah, di sini yang tadi kan yang nomor 1 itu dia cash-nya itu totalnya 45.640. Berarti cash-nya di kredit sebesar 45.640. Terus di sini juga ada diskon nih, berarti nyambung ke cash-nya. Jadi sales discount-nya di kredit sebesar 360. Terus karena di sini 17.640-nya itu on account, jadi account receivable-nya 7640, tapi karena ada diskon ditambah nih sama diskonnya, jadi sebesar 18.000. Nah, untuk sales-nya tadi di sini sebesar 28.000. Itu cash sales.
ya kan? Berarti salesnya di sini sebesar 28.000 gitu. Yang kedua itu dia menerima ya cash disbursement record, itu account payable-nya itu di kredit sebesar 22.450. Terus cash-nya itu sebesar 22.200 di debit, sama ada purchase discount-nya sebesar 250 di debit. Nah, untuk poin ketiga itu the ledger has not been closed for 2022, itu dia nggak ada transaksi atau no entry ya, karena nggak mengurangi cash flow dari perusahaan. Nomor 4 juga ini hanya informasi aja, jadi nggak pengaruh ke jurnal gitu. Lanjut yang B, ini kita buat SOFP-nya, Statement of Financial Position. Jadi tadi cash-nya, kan tadi ada informasi ya di bawah sini, bahwa ini adalah cash balance sheet-nya. Berarti tadi kan awalnya 39.000. Nah, after adjustment-nya jadi 15.560. Dari mana 39.000 ini itu dikurang sama yang tadi kita cari sebesar 45.000 karena dikredit, sama ditambah cash-nya 22.200 di debit. Jadi totalnya 15.560. Terus account receivable-nya per balance sheet-nya tadi 42.000, tapi after adjustment-nya 42.000 ditambah 18.000, jadi 60.000. Ini ya, dari sini. Terus inventory-nya tadi per balance sheet-nya 67.000, tapi karena di jurnal adjustment-nya nggak ada, jadi kita after adjustment-nya tetap 67.000. Jadi setelah di total current asset-nya itu 39.000 ditambah 42.000 ditambah 67.000, itu totalnya 148.000 di per balance sheet. Tapi kalau after adjustment ditambahin 15.560 tambah 60.000 ditambah 67.000, itu totalnya 142.560. Udah current asset. Sekarang ke current liability. Kalau untuk current liability, kita account payable tadi per balance sheet-nya 45.000. Terus after adjustment-nya tadi ada 45.000 di sini ditambah sama 22.450. Sini. Totalnya after adjustment jadi 67.450. Terus ada other current liabilities 14.200 per balance sheet-nya. Dan after adjustment-nya tetap 14.200 karena nggak ada transaksi lagi. Jadi total current liabilities per balance sheet-nya 45.000 ditambah 14.200, totalnya jadi 59.200. After adjustment-nya 67.450 ditambah 14.200, totalnya 81.650. Terus di sini kita cari working capital sama current ratio. Rumusnya kan kalau working capital current asset dikurang current liability. Jadi kalau yang per balance sheet 148.000 dikurang sama 59.200. Jadi total 88.800. Tapi kalau misalnya after adjustment 142.560 dikurang sama 81.650. Totalnya jadi 69.10. Terus kalau current ratio berarti yang current asset dibagi sama current liabilities. Jadi current asset yang per balance sheet 148.000 itu kita bagi sama 59.200. Jadi totalnya 2,5. Kalau yang after adjustment total current assetnya 142.560 dibagi sama 81.650. Totalnya jadi 1,75. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami berterima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Bapak Dr. Sparta, telah memberikan kesempatan kami untuk mencoba mempresentasikan lab AKM ini. Kami juga memohon maaf karena masih banyak salah kata, salah pengucapan, atau mungkin pengetahuan kami yang mungkin masih terbatas.
Terima kasih juga kepada Abian dan Amel selaku partner dari kelompok 1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.